Dan sesampainya Cindy di rumah orang tuanya, Cindy kemudian bercerita kalau dia tidak diberikan makan oleh suaminya Wahyu. Bahkan kalau Cindy masak untuk makan sehari-hari aja, dia diperintahkan oleh Wahyu untuk masak nasi satu canting aja atau kayak ya untuk satu orang gitu. Dan sedihnya Cindy bilang setiap kali dia masak nasi itu, Wahyu makan duluan dan dia nggak pernah nyisain satu butir nasi pun. Kebayang tuh sedihnya. Pihak keluarga mengatakan di saat itu mereka melihat kondisi Cindy benar-benar mengerikan. Berbeda dengan yang mereka lihat di bulan Oktober 2024. Cindy di saat itu terlihat sangat kurus dan hanya menyisakan kulit membungkus tulang. Terus rambutnya dipenuhi oleh banyak kutu dan tubuhnya juga mengeluarkan aroma yang bau. Dan kalau menurut keterangan dari keluarga Cindy, mereka mengaku kondisi Cindy ini ya kayak mereka nggak percaya Cindy masih hidup dengan kondisi tersebut. Benar-benar menyedihkan. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jiri. Geng. Oke, masih di dalam suasana di luar kota. Ruangannya masih di dalam ruangan hotel. Dan hari ini kita bakal berbagi informasi mengenai salah satu kasus yang lagi rame juga nih di Indonesia, yaitu mengenai seorang istri yang disekap oleh suaminya dan tragisnya ini sampai kehilangan nyawa gitu ya si istrinya. Nah, si istri tersebut bernama Cindy Purnamasari. Ceritanya itu berseliweran di media sosial yang membuat orang-orang jadi simpati dengan apa yang terjadi terhadap Cindy. Karena dia ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan, geng. Dari kondisi yang ditemukan, ketika itu ya Cindy udah kayak orang yang gak pernah diurus, kurus kering, terus badannya juga udah terkulai lemas dan udah bau gitu, udah mengeluarkan bau yang gak sedap. Dan orang-orang jadi bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Nah, ternyata suaminya itu sudah menelantarkan dia sembari menyekap dia, gak sama sekali ngurusin dia selama 1 tahun. Dan apa yang terjadi terhadap Cindy ini tidak diketahui oleh keluarga besarnya. Nah, keluarganya baru mengetahui tentang hal ini setelah semuanya terjadi. Nah, bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung aja kita bahas di sisi lain. Oke, sebelum kita bahas kronologi ditemukannya Cindy, mungkin kita ada baiknya bahas dulu kehidupan pernikahannya Cindy sebelum ini. Gimana sih kondisi pernikahannya kok sampai suaminya setega itu, geng? Kita bahas. Nah, jadi geng, cerita mengenai Cindy ini emang banyak banget dicari tahu oleh netizen karena ya orang-orang pada kaget gitu kok ada suami yang setega ini. Nah, suaminya sendiri itu bernama Wahyu Saputra. Diketahui nih geng, dari pernikahan mereka sebelum mereka memutuskan untuk menikah, mereka ini ternyata tidak pernah pacaran, tetapi justru menjalani proses ta'aruf. Nah, ini nih, ta'aruf. Sebelum kita panjang lebar, tahan dulu nih komentar kalian ya. Komentar caci maki kalian, komentar kalian yang mengarah kepada dosa, nanti kalian sendiri yang tanggung gitu ya. Karena walaupun ini backgroundnya ada proses ta'aruf, tetapi tidak dibenarkan juga ada hal-hal kayak gini. Ya, ta'aruf memang berkaitan dengan agama, tapi tidak ada agama yang mengajarkan tindakan sekeji ini, geng. Jadi tahan dulu, kalian harus dengar dulu kronologi lengkapnya. Oke, kita lanjutin. Pernikahan mereka di saat itu sudah berjalan 4 tahun dan bahkan sudah dikaruniai anak yang saat ini sudah berusia 3 tahun berinisial AL. Nah, sehari-hari suaminya si Wahyu ini bekerja sebagai tukang penyedia layanan bekam. Jadi kayak tukang terapi gitu. Sementara Cindy istrinya itu hanya berada di rumah sebagai ibu rumah tangga. Dan sejak awal pernikahan geng, hubungan pernikahan mereka ini kelihatannya gak ada masalah. Apalagi ya mereka berawal dari ta'aruf. Yang mana artinya mereka ini menikah, ikatannya itu tidak melalui proses pacaran dan mereka taat terhadap agama. Kesannya kayak gitu nih kalau dari prosesnya. Keluarga Cindy pun itu nggak masalah Cindy ini menikah dengan Wahyu, walaupun Wahyu ini pekerjaannya ya hanya sebatas tukang terapi atau penyedia jasa bekam. Walaupun hidup sederhana, yang penting Cindy-nya bahagia menurut keluarganya. Terlebih lagi ya, Wahyu dan Cindy ini dikenal sangat religius. Bahkan Cindy kalau keluar rumah itu pakai cadar. Dan Wahyu juga penampilannya tuh agamais banget. Ya walaupun seperti yang kita lihat, penghasilan dari Wahyu yang gak gede-gede banget gitu.
hanya menyediakan layanan bekam dan terkadang juga penghasilannya tidak menentu. Nah, istrinya Cindy sebenarnya sudah sempat menyarankan suaminya Wahyu untuk mencari pekerjaan lain yang mungkin bisa lebih menjamin kehidupan keluarga mereka. Nah, ternyata semenjak Cindy mengatakan hal itu sama suaminya, saran Cindy bukannya diterima oleh suaminya, malah suaminya ini kayak nggak suka gitu dengan saran sang istri. Nah, ini udah salah banget nih. Di sini kita bisa lihat pelajarannya ya, geng. Sereligius apapun seseorang, kalau dia tidak benar-benar mengamalkan ilmu agama tersebut, ya pasti bakal salah langkah. Tanpa dia sadari ya, semua rezeki yang dia dapat itu atas restu istri dan doa istri. Kalau dia nggak mau mendengarkan saran istri, di situ aja rezekinya udah kurang. Apalagi dia sampai semena-mena atau mungkin marah sama istrinya, padahal istrinya menyarankan hal yang positif, yang baik gitu. Terus geng, permasalahan rumah tangga mereka sepertinya nggak diketahui oleh siapa-siapa, nggak diketahui oleh keluarga dari Cindy sendiri. Dan mereka yang taunya ya pernikahan Cindy dan Wahyu ini baik-baik aja, terlihat akur. Sampailah pada suatu hari nih, yaitu di bulan Februari tahun 2024. Anggapan keluarga yang mengira kalau kehidupan pernikahan dari Cindy ini baik-baik aja, ternyata mereka baru tahu kehidupan pernikahan Cindy tidak sebahagia yang dibayangkan. Yang mana berawal dari kedua orang tua Cindy dulu nih yang tahu tentang hal itu. Di suatu hari mereka itu lagi kangen gitu sama Cindy. Nah, orang tuanya ini udah lama nggak ngunjungin Cindy dan akhirnya orang tuanya pun meminta kakak kedua dari Cindy yang bernama Putra untuk menjemput Cindy ke rumah mereka. Jadi anaknya dibawa ke rumah mereka karena udah lama banget nggak ketemu. Bahwa permasalahan adiknya dan Wahyu Saputra baru diketahui keluarga pada bulan Februari 2024 lalu. Saat itu, kedua orang tua korban merindukan Cindy lantaran tidak kunjung datang ke rumah. Di saat itu pergilah si Putra ini, jemputlah si Cindy. Yang seharusnya ketika Cindy ini dijemput, ya setidaknya Cindy ini datang sama suaminya lah, sama si Wahyu. Kalau dia memang menghargai mertuanya gitu. Nah tapi ini enggak, Wahyunya enggak ikut, Cindy-nya doang yang ikut. Dan sesampainya Cindy di rumah orang tuanya, Cindy kemudian bercerita kalau dia tidak diberikan makan oleh suaminya Wahyu. Kebayang tuh ya, bukan nafkah, makan. Sesuatu yang sangat-sangat vital ya, yang ada maksudnya orang ya manusia kalau nggak nafas nggak makan nggak bisa hidup gitu, tapi nggak dikasih sama suaminya. Gila nggak tuh? Bahkan kalau Cindy masak untuk makan sehari-hari aja, dia diperintahkan oleh Wahyu untuk masak nasi satu canting aja atau kayak ya untuk satu orang gitu. Dan sedihnya Cindy bilang setiap kali dia masak nasi itu Wahyu makan duluan dan dia nggak pernah nyisain satu butir nasi pun. Kebayang tuh sedihnya. Dan di saat itu dia harus menahan lapar. Nah kondisi ini kan benar-benar udah gak waras gitu ya. Suami macam apa yang tega banget sama istrinya? Kalau emang udah gak sayang sama istrinya, harusnya ya udah dibalikin aja ke orang tuanya gitu kan. Cindy ini kan ibu rumah tangga, yang pasti pekerjaannya tuh gak ringan dan juga gak ada penghasilannya. Kalau dia gak bergantung sama suaminya, terus dia harus dapat makan dari mana? Dia harus dapat penghasilan dari mana? Dan itulah yang terjadi sama Cindy. Ketika orang tuanya mendengar cerita tersebut, kedua orang tua Cindy termasuk kakaknya menjadi kasihan dengan Cindy sehingga mereka meminta Cindy untuk tinggal di rumah orang tuanya aja dibandingkan harus pulang ke rumah suaminya Wahyu yang berada di Jalan Abi Kusno, Kelurahan Kemasrindo, Kecamatan Kertapati, Palembang. Karena ini udah nggak normal. Nah di saat itu Cindy ya pasrah aja. Tapi tiba-tiba sore harinya Wahyu si suami tiba-tiba aja datang ke rumah mertuanya tersebut untuk menjemput istrinya Cindy. Pihak keluarga Cindy di saat itu berusaha untuk mencegah Wahyu karena mungkin keluarganya berpikir Cindy harus mendapatkan haknya sebagai manusia. Ya tapi di sisi lain keluarganya juga nggak bisa memungkiri seorang anak yang sudah dinikahkan yaitu sudah menjadi tanggung jawab suaminya dan hak suaminya juga. Nah, mereka juga nggak bisa melarang terlalu jauh karena yang meminta Cindy untuk pulang adalah suaminya yang sudah sah. Nah, setelah itu, akhirnya Cindy pulang bersama Wahyu. Beberapa hari kemudian, dikatakan kalau keluarganya Cindy ini sempat datang ke rumah Wahyu untuk kembali menjemput Cindy, mengajaknya untuk tinggal di rumah orang tuanya aja. Dan di saat itu, Cindy mengiyakan dan dia memilih untuk tidur di rumah orang tuanya selama 1 malam. Tapi lagi-lagi, keesokan harinya, ya Wahyu menjemput kembali Cindy di rumah orang tuanya dan mengajaknya untuk pulang lagi. Sampai pada akhirnya, keluarga Cindy semakin curiga dengan hubungan pernikahan anak mereka ini yang sudah nggak baik-baik aja
ketika pada bulan Oktober tahun 2024. Yang mana di saat itu Wahyu sempat mengantarkan Cindy ke rumah orang tuanya. Nah ini justru udah kebalikannya. Kalau sebelumnya ya dia nggak ngizinin Cindy untuk tinggal di rumah orang tuanya, tapi sekarang ya dia malah nganterin Cindy ke rumah orang tuanya. Nah walaupun Cindy menggunakan baju syar'i dan juga bercadar, tapi keluarganya bisa melihat kalau tubuh Cindy lama-kelamaan semakin kurus. Kelihatan banget. Dan kedatangan Cindy kali ini dia tidak menginap di rumah orang tuanya karena dia serta suaminya hanya mampir sebentar dan langsung membawa Cindy pergi lagi dari rumah orang tuanya tersebut. Nah entah untuk apa gitu ya, si Wahyu ini ngantar Cindy di saat itu, dikirain bakal ditinggalin gitu ya, bakal dipulangin, ternyata enggak. Cuman berkunjung sebentar, ditemenin, terus cabut lagi. Terus ketika Cindy ini dibawa lagi oleh si Wahyu, di saat itu di perjalanan si Cindy ini ngechat ke kakaknya. Kakaknya ini kakak perempuan yang maksudnya Cindy tuh bisa curhat lah ke dia. Dia curhat mengenai suaminya Wahyu ini. Di dalam pesan singkat tersebut Cindy ini bilang bagaimana perilaku Wahyu yang sebenarnya, yang jauh dari apa yang orang lain bayangkan, dan dia juga meminta doa agar Wahyu bisa berubah sifatnya. Nah jadi bukannya meminta tolong untuk bisa terlepas dari Wahyu, tapi justru dia meminta doa supaya suaminya ini bisa berubah. Nah jadi saking baiknya gitu hatinya Cindy. Dan setelah itu geng, Cindy juga bilang ke kakaknya, dia janji nanti dia bakal pulang ke rumah orang tuanya lagi kalau seandainya si suaminya Wahyu ini sifatnya gak berubah juga. Dan sayangnya geng, setelah mengirim pesan tersebut, Cindy malah benar-benar dilarang keluar oleh Wahyu, dilarang keluar dari rumah karena diduga Wahyu tahu Cindy ini curhat dan menceritakan semua yang dia alami selama berumah tangga dengan Wahyu ke kakaknya. Jadi Wahyu ini bukannya berubah, malah dia semakin gila dan semakin marah gitu sama Cindy. Sampai Cindy tuh gak boleh keluar rumah lagi. Bahkan gilanya Wahyu ini sampai memblokir nomor keluarganya Cindy dari handphonenya Cindy. Dan mulai dari sinilah dicurigai sebagai awal mula Cindy ini ditelantarkan dan disekap oleh Wahyu suaminya. Dan dia juga gak boleh berkomunikasi dengan siapapun semenjak itu. Nah jadi Cindy ini cuma bisa diam di rumah aja geng, udah kayak benda mati gitu. Dan kalian bisa bayangkan setiap hari gak dikasih makan sama si Wahyu, dan ya setiap hari harus menahan lapar. Dan hal ini semakin lebih parah dari sebelumnya, karena kali ini benar-benar gak boleh keluar, jadi dia mau cari makan di mana. Dan semenjak itu keluarganya juga pasrah, karena menurut keluarganya ya mau ngapain lagi, keluarganya juga gak bisa berbuat apa-apa, karena Cindy juga udah gak ada kabar lagi, dan keluarganya juga bingung harus kayak gimana. Dan semenjak itulah Cindy gak pernah ada kabar lagi sama sekali. Dan setelah Cindy gak ada kabar, Wahyu melarang dia berkomunikasi dengan keluarganya. Setelah itu ternyata apa yang terjadi terhadap Cindy itu lebih mengerikan lagi. Nah sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan terkuaknya kondisi Cindy yang sangat mengerikan setelah disekap oleh sang suami. Jadi geng, singkat ceritanya ya, pada tanggal 21 Januari, 3 bulan setelahnya, 3 bulan setelah keluarganya menerima chat dari Cindy dan Cindy hilang kabar, ada tetangga dari tempat tinggal Wahyu yang kebetulan suami dari tetangga ini kerja di dekat rumah orang tua Cindy. Dia inilah yang menjadi informan. Dia yang melaporkan kepada orang tua Cindy dengan informasi kalau anak mereka sudah dalam kondisi yang kritis. Nah, jadi tetangganya ini tahu gitu. Nah, kondisi Cindy ini baru diketahui ketika Wahyu meminta tolong kepada tetangganya tersebut untuk memanggil seorang bidan agar bisa memberikan infus untuk Cindy karena Cindy tiba-tiba udah sesak nafas. Ya gimana gak sesak nafas? Anak orang udah kurus kering begitu. Nah, jadi bisa ketahuan kondisi Cindy ini karena ya si suaminya Wahyu ini juga udah bingung mau kayak gimana. Terpaksa harus manggil tenaga medis, yaitu bidan ya, kalau di daerah-daerah kan gitu. Nggak lama dari situ, si bidannya sampailah ke rumah si Wahyu ini. Dan bidan tersebut kaget ketika melihat kondisi si Cindy. Dia langsung berteriak bahkan, karena saking mengerikannya kondisi Cindy. Di saat itu, justru Wahyunya bereaksi ya kayak biasa aja. Sama sekali nggak ada kaget atau kayak takut, nggak ada. Karena dia udah terbiasa dan emang udah tega melihat kondisi istrinya seperti itu. Nah lalu si bidan ini setelah dia mengobati Cindy, dia memilih untuk pergi ke rumah seorang ketua RT dan mengajak istri dari RT tersebut untuk datang ke rumah Wahyu, ke rumahnya Cindy untuk melihat kondisi Cindy di saat itu. Karena si bidan ini curiga, kok bisa ada warga yang dalam kondisi kayak gitu tapi ketua RT-nya nggak tahu, tetangganya nggak tahu gitu. Dan di saat itu geng, Cindy tuh mau nggak mau harus dibawa ke rumah sakit. Yang parahnya, ketika Cindy ini akan dibawa ke rumah sakit, itu bukan Wahyu yang mengangkat Cindy. Bukan Wahyu yang mengangkat Cindy ke mobil
sebagai suami gitu ya. Tetapi yang mengangkatnya justru para tetangganya untuk dibawa ke rumah sakit, lalu barulah Cindy dibawa. Setelah kabar ini beredar, para warga udah tahu dan ada yang melaporkannya kepada keluarga Cindy. Disitulah orang tua Cindy bersama dengan kakak Cindy yang bernama Purwanto serta adik laki-lakinya segera mendatangi rumah Wahyu. Di saat itu, sesampainya mereka ke rumah Wahyu, ternyata Cindy sudah dibawa ke rumah sakit duluan, yaitu ke rumah sakit Hermina Jakabaring. Dan mereka yang baru sampai di rumah tersebut langsung pergi menuju ke rumah sakit. Mereka nggak peduli dengan Wahyu, mereka yang penting Cindy-nya dulu gitu. Nah, tapi ada dua sumber informasi juga nih, geng. Ada yang mengatakan keluarga Cindy itu tahu berita ini dari tetangga. Tapi ada juga yang mengatakan keluarganya tahu justru dari Wahyu sendiri. Nah, tapi kayaknya kecil kemungkinan gitu kalau keluarganya ini tahu dari Wahyu sendiri. Karena nggak mungkin lah seorang penjahat mau ngaku gitu kan. Nah, tapi yang jelasnya ketika keluarganya ini datang ke rumah si Wahyu, ke rumahnya Cindy, Cindy-nya udah dibawa ke rumah sakit dan di saat itu warga sudah berkerumunan sangat banyak dan mereka mengucapkan kata-kata kalau Cindy sudah dalam kondisi seperti mayat hidup. Mengerikan gak tuh? Kondisi seperti mayat hidup. Bahkan dikatakan ya seperti bangkai hidup. Bangkai tapi hidup dan berbau busuk. Begitulah kondisi Cindy. Pihak keluarga mengatakan di saat itu mereka melihat kondisi Cindy benar-benar mengerikan. Berbeda dengan yang mereka lihat di bulan Oktober 2024. Cindy di saat itu terlihat sangat kurus dan hanya menyisakan kulit membungkus tulang. Terus rambutnya dipenuhi oleh banyak kutu dan tubuhnya juga mengeluarkan aroma yang bau. Dan kalau menurut keterangan dari keluarga Cindy, mereka mengaku kondisi Cindy ini ya kayak mereka nggak percaya Cindy masih hidup dengan kondisi tersebut. Benar-benar menyedihkan. Terus geng, Purwanto kakaknya Cindy itu bilang kalau kondisi tersebut ternyata nggak cuma terjadi kepada Cindy, tapi anaknya juga yang berinisial AL itu juga sama geng. Kondisinya menyedihkan banget. Wah ini gila sih, ini hati-hati banget buat kalian yang memilih suami ya. Jangan sampai punya suami pelit banget kayak gini dan tega banget kayak gini geng. Ini kacau sih. Nah, jadi ketika keluarga mendatangi rumah Wahyu, mereka menemukan cucu mereka dalam keadaan yang sangat lemah yang diduga akibat penyekapan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Dan di saat itu, rambutnya Al juga dipenuhi oleh kutu, seperti nggak terurus. Dan Al ini sepertinya juga mengalami trauma psikologis sebab dia terlihat sangat ketakutan dan sering mengucapkan kata hantu. Abi. Nah, Abi itu panggilan untuk ayahnya dan setiap perkataan itu dia ucapkan dengan nada ketakutan. Dan diduga trauma yang dialami oleh Ali ini itu seperti karena didoktrin oleh sang ayah yaitu Wahyu untuk menyebut ibunya si Cindy dengan sebutan hantu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Nah terus singkat ceritanya geng, setelah Cindy dibawa ke rumah sakit, Purwanto, kakaknya dan adik laki-lakinya kembali lagi ke rumah Wahyu untuk mengambil pakaian Cindy. Tapi ketika mereka masuk ke dalam kamar tempat Cindy tidur, mereka terkejut karena melihat kondisi kamar Cindy yang sangat lembab dan sudah sangat bau. Sehingga mereka menduga kalau Cindy disekap di kamar tersebut dan tidak diperbolehkan keluar. Dan bahkan dicurigai selain gak dikasih makan, gak boleh buang air juga ke WC dan gak boleh pokoknya gak boleh berkegiatan. Dan Wahyu diduga justru tidur di kamar lain dengan kondisi yang rapi dan bersih. Sementara Cindy dibiarkan kayak gitu. Terus singkat cerita geng, ketika Cindy di dalam perawatan ternyata diketahui kalau dia menderita penyakit pneumonia atau kanker paru. Dan kankernya juga sudah menyebar ke seluruh tubuh karena dia tidak mendapatkan pengobatan. Ya gimana mau diobati? Karena dia tidak mendapatkan pengobatan selama dia disekap oleh suaminya sendiri. Dan dia juga yang pasti mengalami dehidrasi karena tidak mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup selama dia disekap. Nah, dan berdasarkan hasil visum, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan di tubuhnya. Jadi emang nggak dianiaya, nggak dipukul, nggak apa, tapi dibiarin gitu aja, diterlantarkan. Dan ketika dirawat di IGD, Cindy ini sempat mengaku kalau Wahyu adalah orang yang jahat. Situlah dia baru ngomong kalau suaminya itu jahat. Dan pengakuan Cindy itu pun direkam oleh keluarganya untuk dijadikan sebagai barang bukti laporan kepada polisi. Iya, dia jahat, tak ngurusi Cindy ya. Nah namun kondisinya semakin memburuk dan Cindy pun dipindahkan ke ruang ICU di saat itu. Setelah dipindahkan ke ruang ICU, sayangnya nyawa Cindy tidak dapat tertolong geng. Dia dinyatakan meninggal tepat pada tanggal 23 Januari tahun 2025. Nah baru-baru ini. Dan dari sumber lain yang gue dapatkan, sebenarnya setelah keluarga Cindy sampai di rumah sakit, dokter di saat itu sudah menyarankan keluarganya untuk langsung melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Yaitu 1 hari sebelum meninggalnya Cindy, yaitu tanggal 22 Januari tahun 2025. Udah kelama itu pak.
ke aku malam itu langsung lapor ke kantor polisi. Ya mungkin setelah keluarga melaporkan hal ini, Cindy-nya sudah tenang dan akhirnya ya sudah ikhlas dan pergi untuk selama-lamanya. Terus geng, kakaknya Cindy yaitu Purwanto secara resmi melaporkan kasus ini ke Polsek Kertapati berbekal bukti rekaman pengakuan Cindy. Dan usai dilaporkan, polisi mendatangi rumah Wahyu dan langsung menangkap Wahyu. Namun 1 kali 24 jam, Wahyu malah dibebaskan lagi dengan alasan kurangnya bukti. Nah jadi dibebaskan si Wahyu ini, memang gak ada bukti kekerasan. Kalau dia menyekap atau dia menelantarkan, ya nggak tahu ya gimana gitu cara membuktikannya. Itu yang dipertanyakan oleh polisi di saat itu. Dilepaskannya Wahyu di saat itu membuat pihak keluarga Cindy merasa sangat kecewa dan marah dan bertanya, kurang bukti apa lagi? Padahal rekamannya ada, kondisi Cindy pada saat itu juga terlihat mengenaskan. Oleh karena itu, kasus ini kemudian diselidiki kembali, hanya saja kali ini justru ditangani oleh Polrestabes Palembang. Dan singkat cerita, pada tanggal 27 Januari tahun 2025, Wahyu akhirnya ditangkap tanpa perlawanan di rumahnya. Polisi kemudian langsung mendalami kasus ini untuk mencari tahu apa sebenarnya alasan Wahyu menelantarkan dan menyekap istrinya sampai sebegitu parah. Nah, sekarang kita masuk nih geng ke dalam pembahasan alasan Wahyu menelantarkan sang istri Cindy hingga ya kondisinya sangat mengenaskan. Jadi geng, setelah Wahyu ini ditangkap, polisi kemudian mendalami motifnya. Nah jadi berdasarkan penyelidikan yang didapat oleh polisi nih geng, dikatakan nih ya, kalau ternyata memang Cindy sudah mengidap penyakit kanker paru sejak lama dan mencapai titik terparahnya pada bulan Desember 2024. Nah sampai-sampai Cindy mengalami mual dan juga muntah. Nah Wahyu ini pada saat itu sudah mengetahui kalau kondisi fisik dari Cindy terus menurun dan memprihatinkan. Tapi dia sebagai suami sama sekali tidak melakukan apapun. Sama sekali nggak membawa Cindy ke rumah sakit dengan alasan dia nggak punya uang. Dia di saat itu berusaha ingin menyembuhkan istrinya ini sendiri, katanya kayak gitu. Nah ini juga pelajaran nih buat kalian yang suka bilang uang nggak dibawa mati. Kalau cari pasangan tuh yang baik hatinya, uang nggak apa-apa kalau nggak ada. Nah ini kayak gini nih contohnya nih. Pas lo sakit, ya kan? Asuransi nggak ada, terus suami lo juga bingung mau ngobatin lo gimana. Masa iya orang sakit paru mau dibekam juga dengan keahlian dia, kan nggak mungkin gitu. Nah terus geng, sebenarnya ada faktor lain lagi kenapa Wahyu ini menelantarkan sang istri dalam kondisi sakit kayak gitu. Jadi ceritanya ketika hari Kamis tanggal 9 Januari, itu Wahyu melihat Cindy ini dengan kondisi yang sudah semakin parah. Ketika dia lihat kondisi istrinya seperti itu, Wahyu ini sempat memberikan makanan karena cemas, takut Cindy ini kenapa-napa, kata dia. Tapi bukannya menyuapi Cindy, makanan tersebut hanya ditaruh di samping kasurnya Cindy, padahal dia tahu kalau Cindy sudah dalam keadaan yang benar-benar memprihatinkan. Lalu keesokan harinya, Wahyu melihat kondisi Cindy yang semakin memprihatinkan lagi karena tubuh Cindy sudah berbau dan Cindy juga udah lama nggak mandi. Akhirnya dia berinisiatif untuk memandikan istrinya ini dan setelah dimandikan, Wahyu kemudian barulah menyuapi istrinya ini. Di saat itu Wahyu mengaku kepada polisi kalau setelah memandikan dan menyuapi Cindy, Wahyu ini meminta kepada Cindy kalau dia mau melakukan hubungan suami istri. Ada otak nggak tuh? Coba dah pikir. Orang lagi sakit, baru dikasih makan, baru aja dimandiin, baru wangi sedikit, udah minta hubungan gitu-gituan. Dan di saat itu, karena kondisi yang seperti itu ya Cindy-nya nolak, dia nggak kuat gitu. Dan dikatakan kalau permintaan ini sudah sering ditolak oleh Cindy katanya, bahkan sebelum kejadian tersebut. Ini menurut pengakuan si Wahyu. Ya karena kondisi fisik Cindy yang nggak memungkinkan dan terus menolak, akhirnya Wahyu merasa sakit hati dan menelantarkan Cindy yang kondisinya sudah tidak berdaya. Tega banget. Alasannya juga nggak masuk akal gitu. Nah, semenjak itu dia nggak pernah memberikan makan lagi, nggak pernah menyuapi lagi, dan nggak pernah memandikan Cindy lagi. Barulah ketika Cindy sesak nafas di tanggal 21 Januari, nah tetangga sekitar rumahnya mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dengan Cindy. Menurut keterangan dari pihak kepolisian, nggak ada indikasi penyekapan yang dilakukan oleh Wahyu. Cuma ya polisi menemukan adanya tindak pidana penelantaran yang akhirnya membuat kondisi Cindy memprihatinkan. Dan akhirnya Cindy pun meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Nah ini tetap ada kesalahannya si Wahyu. Terus juga indikasi penganiayaan atau KDRT juga nggak ada di tubuh Cindy. Dan tubuh Cindy juga ditolak untuk diotopsi oleh keluarga karena dari hasil pemeriksaan medis sudah cukup untuk menjadikan bukti kalau Cindy meninggal akibat penyakit kanker paru dan juga ditelantarkan oleh Wahyu. Nah Wahyu ketika ditanyakan apakah dia menyesal dengan apa yang sudah terjadi, dia bilang menyesal atas perbuatannya dia dan meminta maaf kepada keluarga Cindy. Dan atas tindakannya tersebut, dia ini bakal dijerat dengan pasal 359 KUHP tentang kelalaian dan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2024 tentang KDRT dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun, geng. Pasal yang dikenakan kepada Wahyu menurut pihak keluarga itu terlalu ringan. Ya menurut gue juga sih. Udah disiksa banget gak sih? Itu kan ditelantarin juga walaupun gak lo sentuh tuh tersiksa, gak lo kasih makan gitu. Tapi penjara lo tuh ya cuman lebih dari 5 tahun. Berarti di bawah 10 tahun dong. Nah, melalui kuasa hukum mereka yang bernama M. Novel Sua, keluarga ini berharap penyidik bisa mengusut adanya ya indikasi penghilangan nyawa berencana yang dilakukan oleh si Wahyu. Jadi bukan penelantaran doang, tapi ini memang sengaja untuk dihabisi secara perlahan gitu. Karena ya menurut keluarga polisi belum memberikan pasal-pasal yang memberatkan Wahyu dan gak seimbang dengan apa yang sudah dia perbuat kepada Cindy. Dan oleh sebab itu, pengacara dari keluarga Cindy yang bernama Novel ini bakal segera melakukan upaya agar penyidik bisa menerapkan pasal 340 tentang penghilangan nyawa secara berencana supaya hukumannya jauh lebih berat. Nah itu dia geng, kisah dari Cindy Permatasari, seorang istri yang ditelantarkan oleh suaminya yang religius. Penampilannya udah kayak orang ahli surga, ya kan? Tapi ya maaf nih, bukan menghina profesi. Gue juga banyak kok temen gue yang profesinya tukang terapi, chiropractic atau tukang pijit, tapi nggak kayak dia nih, nggak bertanggung jawab sama sekali dan hidup terlalu pasrah gitu. Ya inilah akibatnya. Itu dia geng, pembahasan kita hari ini. Menurut kalian gimana tentang pembahasan kita? Coba tinggalkan komentar di bawah.